Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat beriring salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dapat mendatangkan mudarat kepada kita. Terutama di zaman kita ini sedang mewabahnya virus yang disebut dengan virus corona, yang memang virus corona ini sangatlah luar biasa, sangat ditakuti oleh hampir seluruh dunia karena setiap negara sudah terjangkit olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghapus virus corona ini di alam dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqa. Amin ya rabbal alamin. Kan tetapi teman-teman sekalian, dalam hal ini saya tidak akan membahas masalah virus corona ya, karena virus corona itu hanya cocok dibahas oleh yang ahlinya, yang memahami tentang pandemi virus corona tersebut. Dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan, dalam video ini saya ingin menyampaikan bahwasanya sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa tersebut akan kita laksanakan tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam video ini, dalam mauidhah hasanah ini, saya ingin sedikit berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat, silahkan untuk diambil ya, dipakai, direalisasikan, diterapkan dalam kehidupan. Kalau misalkan ada yang salah dalam video ini, tolong untuk dikoreksi, diluruskan ya. Baiklah teman-teman, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbahagia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Anakum Ramadhanu sayyidus syuhuri famarhaba bih. Wa ahlan jaa syahru siyam bibarakati." Kata Rasul, telah datang kepada kalian bulan puasa, adalah bulan pemimpinnya semua bulan. Maka tatkala datangnya bulan puasa, katakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan puasa. Akan tetapi dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan ini, bukan hanya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, mengucapkan selamat datang wahai Ramadan, bukan. Tetapi terlebih daripada itu ialah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keimanan kita, memperbaiki diri kita untuk apa? Untuk melaksanakan segala perintah dan kewajiban yang diberikan oleh Allah, dan yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yakni beribadah puasa. Nah, di bulan Ramadan ini ialah bulan yang penuh dengan maghfirah. Nah, disitulah kesempatan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun di bulan maghfirah tersebut atas segala dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin di antara teman-teman sekalian yang melihat video ini ada yang bertanya, untuk siapa sih ibadah Ramadan ini diwajibkan? Atau kepada siapa sih ibadah Ramadan ini diwajibkan? Apakah ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini diperintahkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad? Jadi ibadah puasa ini diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Dan ibadah puasa ini tidak hanya diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, artinya rasul-rasul terdahulu,
Nabi terdahulu pun sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa meskipun waktunya berbeda. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, kaum sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul dan pengikutnya sebelum datangnya Nabi Muhammad. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita memperoleh level tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus orang yang beriman? Kenapa orang yang beriman diperintahkan berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa? Nah ini, karena orang yang beriman itu belum tentu dia bertakwa. Tetapi orang yang bertakwa sudah pasti dia beriman. Maka dalam ayat ini orang beriman diperintah berpuasa agar naik level dari yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa ini hanya untuk beriman saja, orang beriman saja, orang yang beriman saja? Nah, kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Ajhar karya Dr. Yahya, Dr. Hamka, atau sering kita kenal dengan Buya Hamka, bahwasanya di situ sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud ketika melihat ayat ini memberikan suatu penjelasan, bahwasanya kata beliau, ketika dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ayat pertamanya menggunakan panggilan orang yang percaya sebelum ayat akhirnya, seperti tadi ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman sebelum ayat akhirnya. Itu artinya ayat ini Allah ingin menyampaikan ada hal yang sangat penting atau ada larangan yang sangat berat yang akan diberikan kepada hambanya orang-orang yang beriman. Kenapa harus orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman inilah yang mampu berbahu, yang mampu menggalang bahu untuk memikul perintah Allah, untuk memikul segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Maka oleh karena itu puasa ini salah satu kewajiban yang meminta pengorbanan diri dan kebiasaan setiap hari. Sebab apabila perintah ini dijatuhkan kepada orang yang tidak beriman, maka perintah ini tidak akan berjalan. Tetapi kalau perintah ini dijatuhkan kepada orang yang beriman, maka perintah ini akan dilaksanakan. Sebagaimana bahwasanya kalau kita nih di dalam hati kita ada iman, di dalam hati teman-teman sekalian ada iman, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah akan mudah kita laksanakan. Yang mudah, yang berat akan terasa ringan, yang jauh akan terasa dekat, yang takut akan menjadi berani. Itulah konsep daripada keimanan. Apabila kita memiliki keimanan di dalam hati kita, segalanya akan mudah yang diperintahkan oleh Allah jikalau dalam hati kita ada iman. Maka ibadah puasa ini diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, sungguh pun begitu. Ternyata di dalam ibadah puasa ini, orang dalam melaksanakan ibadah puasa ini berbeda-beda. Walaupun intinya sama menahan lapar, sama makan sahur pada waktunya, sama berbuka pada waktunya, menahan haus, menahan syahwat, tetapi pada hakikatnya berbeda. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menyatakan bahwasanya iman ini adalah seperempatnya keimanan. Jikalau ada orang yang mengaku iman tetapi tidak melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah dengan sengaja, maka dia sudah kehilangan seperempat dari imannya.
Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya memberikan 3 tingkatan orang dalam berpuasa. Jadi ada 3 tingkatan nih. Ada 3 tingkatan orang dalam melaksanakan puasa. Nah, inilah poinnya akan disampaikan di dalam video ini. Mari kita simak bareng-bareng. Apabila ada yang salah, silakan untuk dikritisi, diluruskan. Apabila ini bermanfaat, silakan untuk di-share ataupun diterima untuk diaplikasikan ke bulan Ramadan yang akan kita laksanakan nanti. Bahwasanya Imam Al-Ghazali memberikan 3 tingkatan orang yang melaksanakan puasa. Apa sajakah itu? As-shaumu salasu darajatin. Orang yang melaksanakan puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama, shaumul awam, yaitu puasanya orang yang awam, puasa orang umum. Yang kedua, shaumul khusus, yaitu puasanya orang yang khusus, istimewa. Dan yang 3, shaumul khususil khusus, yaitu puasanya orang yang sangat istimewa. Nah, coba kita jelaskan satu persatu. Pertama, shaumul awam, yaitu puasanya orang yang umum. Seperti apa kok puasanya orang yang awam ini? Yaitu puasa-puasa yang sering kebanyakan orang lakukan. Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya. Nah, inilah puasa orang yang umum, hanya sebatas itu saja. Tetapi orang yang dalam situasi shaumul awam ini, yang dalam posisi shaumul awam ini, puasa umum yang banyak dilakukan orang ini, ternyata rentan mengalami kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa saja mengalami kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang puasa awam ini kebanyakan dia hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Tetapi panca inderanya tidak dijaga untuk melakukan sesuatu, menjauhi sesuatu yang dapat merusak ibadah puasanya. Contohnya apa? Contohnya, kita nih punya mulut. Ini panca indera kita nih. Mulut ini ternyata walaupun kita puasa, tidak digunakan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Malah kita gunakan untuk sesuatu yang dapat merusak ibadah puasa. Contohnya apa yang dapat merusak ibadah puasa? Contohnya mulut kita ini digunakan untuk ngomongin orang, menggunjing, berghibah, ngorek-ngorek kesalahan dan kejelekan orang lain. Sibuk kita mengumpulkan, mengorek kesalahan orang lain, sementara kesalahan diri kita sendiri kita lupakan. Sampai-sampai ada istilah, kalau gajah di pelupuk mata kita itu kelihatan, sementara semut nih yang berada di seberang lautan malah kelihatan. Artinya apa? Artinya kita terlalu disibukkan dengan urusan orang lain, dengan kesalahan orang lain, dengan keburukan orang lain, sementara keburukan sendiri kita biarkan. Keburukan sendiri kita tidak diopeni, sehingga makin banyaklah keburukan kita itu, sehingga kita lupa untuk mengoreksi diri, muhasabah diri, menggunjing. Telinga kita digunakan untuk mendengar orang yang sedang ngomongin orang, mendengar orang yang sedang gunjing, mendengar orang yang sedang menghibah. Tangan kita nih, ini juga indera kita, digunakan untuk apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya ngetik status, nyindir orang lain, kemudian diuploadlah, diangkat ke media sosial, nyakitin orang lain, membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain sakit hati. Nah, ini perbuatan yang tidak bermanfaat yang bisa merusak ibadah puasa kita. Kaki kita digunakan untuk melangkah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini semua bisa merusak ibadah puasa kita. Nah, tingkatan yang ini, semua ini ada pada tingkatan shaumul awam biasanya. Dan inilah tingkatan orang yang merugi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atsu. Kata Nabi, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi ibadah puasanya ini hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tidak mendapatkan pahalanya puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu
Kedua, tingkatan yang kedua, shaumul khusus. Nah, puasanya orang yang istimewa. Seperti apa sih puasanya orang yang istimewa ini? Puasanya orang yang istimewa ini yaitu orang yang menahan lapar, orang yang menahan haus, menahan syahwatnya, tetapi juga dia mengajak seluruh indranya untuk ikut berpuasa. Artinya apa? Dia punya mulut tetapi tidak dia gunakan untuk sesuatu yang madharat. Tidak dia gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tangannya, kakinya, seluruh badannya tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi mulutnya dia gunakan untuk berzikir, mulutnya untuk bertasbih, mulutnya dia gunakan untuk membaca kalam Allah, mengkhatamkan Al-Quran. Lebih-lebih dia akan menghafal Al-Quran. Nah, inilah puasanya shaumul khusus, orang yang istimewa. Bukan hanya dia menahan lapar dan haus, tetapi indranya juga dia tahan. Sebagaimana dia menahan lapar dan haus, dia gunakan seluruh indranya ini untuk dimanfaatkan olehnya, sehingga dia lebih dekat dengan Allah. Dia gunakan untuk berzikir kepada Allah, dan juga dia gunakan untuk beribadah kepada Allah semata. Lalu yang ketiga, nah ini tingkatan yang lebih istimewa lagi, shaumul khususil khusus. Dari puasanya orang yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan puasanya orang yang sangat istimewa? Karena orang ini memang istimewa. Dia bukan hanya menahan lapar, menahan indranya, tetapi yang paling istimewa ialah dia punya hati. Dan hatinya ini hanya digunakan untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Digunakan hanya untuk mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah, bertasbih untuk mengingat Allah, lebih dekat kepada Allah, perbaiki hubungannya dengan Allah. Jadi dia tidak mengurusi urusan dunia lagi. Dia fokus dengan urusannya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Hatinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, setiap hari hanya digunakan untuk mengingat Allah. Inilah puasanya khusus, orang yang sangat istimewa. Nah, inilah 3 tingkatan puasa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang kita berpikir, ke tingkatan manakah kita akan berada? Apakah kita termasuk ke dalam golongan puasa yang umum, shaumul umum, awam, atau kita berada di puasanya shaumul khusus, puasa yang khusus? Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah kalau kita memang berada di tingkatan yang kedua. Lebih-lebih sangat berbahagia dan berbangga kalau kita berada di tingkatan yang ketiga. Sangat bersyukur kepada Allah. Tapi walaupun kita tidak sanggup kepada tingkatan yang ketiga, minimal kita pada tingkatan yang kedua, yaitu shaumul khusus, yaitu orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus. Jangan sampai kita berada di hanya level pada shaumul awam, orang yang umum. Karena ini indikasinya akan berbahaya. Sebab kenapa? Puasa yang demikian bisa saja kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja, sementara pahala puasanya kita tidak mendapatkan. Sebab kenapa? Kita hanya menahan haus dan lapar saja, tidak menahan segala panca indera kita dari sesuatu yang dapat merusak ibadah puasa itu. Mari kita semua teman-teman sekalian mempersiapkan diri sehingga kita nanti melaksanakan ibadah puasa ini dengan benar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperoleh level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah puasa ini yang sudah dijelaskan tadi, menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya 1/4-nya dari keimanan. Jikalau kita meninggalkan ibadah puasa ini tanpa alasan sesuatu yang jelas, maka kita sudah kehilangan 1/4 dari keimanan kita. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan dengan ibadah puasa kita menjadi orang-orang yang berhasil ibadah puasanya, lalu kemudian Allah bersihkan kita dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Kita disucikan, dibersihkan dari dosa itu semua, seperti halnya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa.
Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Di video yang akan datang insya Allah saya akan menyampaikan 5 perkara yang dapat merusak ibadah puasa. Jadi ada 5 perkara yang dapat merusak ibadah puasa, pahala ibadah puasa. Ini saya akan jelaskan di video selanjutnya insya Allah. Oleh karena itu, apabila ada keterangan-keterangan yang salah yang saya sampaikan selama tadi, atau ada ayat, ada hadis, ada kaul ulama yang sekiranya kurang tepat ataupun masih salah, tolong untuk dikritisi, tolong untuk diluruskan ya, dengan memberikan komen atau menyampaikan langsung kepada saya. Insya Allah semua kesalahan itu akan saya perbaiki. Tetapi jikalau tidak ada dan dinilai memiliki manfaat, tolong untuk video ini disampaikan kepada yang lain, sehingga yang lain pun bisa mengambil manfaat dari video ini. Kita berbagi kebaikan, karena dengan berbagi kebaikan, itu artinya kita sudah menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Kalau kita menunjukkan kepada kebaikan, artinya kita sama akan mendapatkan pahala dari apa yang kita sampaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itulah tugas kita selaku manusia, untuk saling nasihat menasihati, untuk saling membimbing, untuk saling menunjukkan kepada jalan kebaikan. Terima kasih. Bila ada yang salah dari saya, apabila ada yang menyinggung perasaan, apabila ada yang menyinggung hati kalian, yang melukai hati kalian, mohon maaf, karena saya pun al-fakir, tidak lepas daripada kesalahan. Kullu bani Adam khoto'un wa khairu khoto'ina tawwabun. Setiap kita tentu memiliki kesalahan, dan setiap kesalahan, sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan, yakni yang meminta maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.